Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Istiqomah dari Prodi Akuntansi Regular Plus dengan NIM 2902150108. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen Ibu Ari Widianti, SPD MPD, dengan materi penyusutan. Yang pertama ada perhitungan penyusutan. Penyusutan sendiri adalah penurunan nilai yang umumnya digunakan untuk suatu perawatan aset. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan penyusutan ini. Yang pertama adalah harga perolehan atau asset acquisition cost. Yang kedua ada umur ekonomis atau estimated economic life. Yang ketiga ada nilai residu. Adapun metode penyusutan antara lain, yang pertama ada garis lurus. Yang kedua, metode persentase tetap dari nilai buku. Yang ketiga, metode satuan jam kerja. Yang keempat, metode hasil produksi. Yang kelima, metode jumlah bilangan tahun. Selanjutnya, ada metode garis lurus. Saat menggunakan metode ini, untuk menghitung penyusutan, maka wajib menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaiannya. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu atau umur ekonomis. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode garis lurus. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang, dengan estimasi nilai residu dijual adalah 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutannya adalah biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. 8 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun. Sama dengan 7 juta dibagi 5 tahun sama dengan 1.400.000. Jadi, jika ingin mesin produksi perusahaan A bisa dijual seharga 1 juta, pada 5 tahun mendatang, biaya penyusutan per tahunnya harus 1,4 juta atau kurang dari itu. Yang kedua ada metode persentase tetap dari nilai buku. Pengertiannya yaitu penyusutan dari nilai buku sebelumnya merupakan penyusutan yang besarnya selalu berubah setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Metode ini juga bisa disebut dengan metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda ini lebih hati-hati dalam menentukan estimasi, karena nominal penyusutannya sengaja dinaikkan 2 kali lipat. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikalikan persentase depresiasi ganda. Ada contoh soal, sebuah aktiva dengan biaya perolehan 20 juta rupiah setelah beroperasi selama 6 tahun ditaksir nilai sisanya 5 juta rupiah. Dengan metode tetap dari nilai buku ini, tentukan A tingkat penyusutan tiap tahun, B nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat, C daftar penyusutannya. Penyelesaiannya diketahui A 20 juta, E-nya sama dengan 6 dan S6-nya sama dengan 5 juta. A menentukan tingkat penyusutan tiap tahun atau persentasenya. Lalu dijelaskan P sama dengan 1 dikurang SN per A kuadrat 6 dikalikan 100% dan ketemu hasilnya 20,63%. Jadi besar penyusutan tiap tahun 20,63% dari nilai buku. Kemudian B menentukan nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat. SN sama dengan A dikalikan 1 dikurang P pangkat N. S4 sama dengan 20 juta dikalikan 1 dikurang 20,63 sama dengan 20 juta dikalikan 0,7937 pangkat 4. Ketemu hasilnya 7.936,22. Lalu daftar penyusutannya. Yang pertama kita cari tahun pertama, biaya perolehannya 20 juta. Kemudian persentase penyusutannya 20,63%. Beban penyusutannya 4.126.000 rupiah. Akumulasi penyusutannya disamakan nilai buku akhir tahun
15.874 juta rupiah. Keterangannya yaitu beban penyusutan tahun pertama 20,63% dikalikan 20 juta sama dengan 4.126.000 rupiah dan seterusnya. Dengan kata lain, rumus beban penyusutan tahun ke N adalah P sama dengan P dikalikan nilai buku tahun ke N dikurang 1. Kemudian ada metode satuan jam kerja. Pemikiran dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja ini didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Contoh singkatnya, ada motor yang baru dibeli, lalu dipakai tiap hari, maka motor itu akan cepat rusak atau paling tidak cepat membutuhkan biaya perawatan yang lebih dibandingkan jika motor itu jarang digunakan. Nah, rumus untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja adalah tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurang nilai nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Sedangkan untuk menghitung besaran penyusutan per periode adalah penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikalikan tarif penyusutan per jam. Ada contoh soal, pada bulan Januari PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta rupiah. Aset tetap berupa mesin tersebut oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam. Dengan prediksi rentangan waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun pertama 20.000 jam, tahun kedua 2.000 jam, tahun ketiga 1.500 jam. Tahun keempat 1.500 jam, tahun kelima 1.000 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, aset tetap mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp500.000. Lalu hitung dulu tarif penyusutan mesin per jam, lalu buatlah tabel. 10 juta dikurangi 500.000 dibagi 10.000 jam, sama dengan 950.000. Lalu dibuat tabel tahun 0 10 juta nilai bukunya, kemudian tahun pertama 3.000 dengan tarif per jamnya 950. Jadi nilai penyusutannya Rp2.850.000. Kemudian nilai bukunya ketemu Rp7.150.000 dan seterusnya. Tampak bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aset tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Kemudian ada metode satuan hasil produksi. Penerapan metode hasil produksi menggunakan penerapan metode satuan jam kerja atau jasa yang didasarkan kepada faktor penggunaan. Metode satuan hasil produksi ini beban penjualannya ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya ialah beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dapat dicapai dikalikan tarif per satuan produk. Kemudian untuk mencari tarif penyusutan tiap persatuan produk dari harga perolehan dikurangi nilai residu. Contoh soalnya, sebuah mesin cetak seharga 150 juta dengan nilai residu sebesar 30 juta ditaksir dapat digunakan sekitar 10 juta lembar pada 2019. Ternyata baru digunakan sebesar 2 juta. Berapakah penyusutannya? 150 juta dikurang 30 juta dibagi 10 juta ketemu 12. Penyusutannya yaitu Rp12 dikalikan 2 juta lembar sama dengan 24 juta rupiah. Yang terakhir ada metode jumlah bilangan tahun. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara pembilang atau numerator menggunakan angka tahun, dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Penyebutnya numerator adalah jumlah angka tahun. Contohnya, jika umur ekonomis aset adalah selama 4 tahun, maka penyebut bilangan atau angka pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 dan ditambah 4 sama dengan 10. Angka pembilangnya tahun ke-1 hingga tahun ke-4 masing-masing adalah
4, 3, dan 2. Tarif penyusutan tahun pertama adalah 4/10, tahun kedua 3/10, tahun ketiga 2/10, serta terakhir tahun keempat yaitu 1/10. Contoh soal penyusutan metode jumlah angka tahun pada tanggal 20 Januari 2014, PT Foras ini membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar Rp135 juta, dengan taksiran nilai sisa atau sell track value sebesar 15 juta. Dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi sesampainya dengan 4 tahun. Perhitungan jumlah angka tahunnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Dasar penyusutannya Rp135 juta dikurang Rp15 juta sama dengan Rp120 juta. Tahun pertama tarifnya 4/10 dengan dasar penyusutan Rp120 juta. Kemudian ketemu penyusutannya 48 juta dan seterusnya. Untuk tahun keempat 1/10 dengan dasar penyusutan Rp120 juta dengan nilai penyusutan Rp12 juta. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian materi dari saya mohon maaf, dan terima kasih untuk Ibu dosen, Ibu Irvia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.